Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Anindita Milinika, NIM 2017-31204. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang materi sistem pengambilan keputusan, yaitu Weight Product atau WP. Nah, apa itu metode WP? Jadi, metode WP atau Weight Product adalah salah satu metode penyelesaian pada sistem pendukung keputusan. Metode ini mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria yang dibuat, di mana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Metode Weight Product atau metode WP ini menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating tiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Lalu, di sini saya akan menjelaskan juga langkah-langkah penyelesaian untuk memecahkan cara dengan menggunakan metode Weight Product. Pertama, yaitu menentukan kriteria-kriteria. Kriteria ini yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu sifat dari masing-masing kriteria. Kedua, yaitu menentukan rating kecocokan. Rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria, kemudian dibuatkan matriks keputusan agar terlihat lebih jelas dan mudah untuk diidentifikasi. Lalu ketiga, yaitu melakukan normalisasi bobot. Bobot ternormalisasi adalah bobot dari setiap kriteria atau penjumlahan semua bobot kriteria, dan nilai total dari bobot kriteria yang telah dinormalisasi harus sama dengan 1, biasanya yaitu disebut dengan WJ. Lalu 4. Menentukan nilai vektor S dengan cara mengalihkan seluruh kriteria dari sebuah alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif untuk kriteria benefit dan bobot berfungsi sebagai pangkat negatif pada kriteria cost. Biasanya disebut dengan S. Lalu 5, yaitu menentukan nilai vektor V, yaitu nilai yang akan digunakan untuk rankingan atau nilai preferensi relatif dari setiap alternatif. Di sini dituliskan rumus, yaitu VI sama dengan rumus singkatnya, yaitu VI sama dengan SI per sigma SI. Seperti itu untuk rumus singkatnya. Lalu 6, yaitu merankingkan nilai vektor V, adalah membuat kesimpulan sebagai tahap akhir. Contoh studi kasus. Konsep. Pada suatu perusahaan di Surabaya ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu Gubeng, Rungkut, Wonokromo. Dan ada 3 kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu jarak dari pabrik, jarak dengan gudang yang sudah ada, kemudian jarak dengan pasar terdekat. Dan diketahui juga nilai kriteria sebagai berikut. Gubeng perbandingan 2:3, lalu Rungkut perbandingan 3:3:1, dan dengan Wonokromo perbandingan 3:2:3. Langsung masuk dengan ke langkah menemukan jawaban. 1. Menentukan kriteria-kriteria. Menentukan kriteria-kriteria ini kita dapat melambangkan dengan C. C1 untuk jarak dari pabrik, C2 untuk jarak dengan gudang yang sudah ada, dan C3 dengan jarak dengan pasar terdekat. Lalu langkah kedua, yaitu menentukan rating kecocokan. Kita mengambil rating sebagai berikut. C1 banding C2 banding C3, yaitu 30% banding 30% banding 40%. Dengan nilai kriteria Gubeng, Rungkut, Wonokromo seperti yang ada pada soal.
Lalu, tahap ketiga yaitu melakukan normalisasi bobot. Seperti yang telah dijelaskan di langkah-langkah tadi, normalisasi bobot harus sama dengan 1. Maka, kita akan mengubah nilai bobot C dari persen menjadi desimal. C1 menjadi 0,3, C2 menjadi 0,3, dan C3 menjadi 0,4. Maka total dari nilai normalisasi sudah pas sama dengan 1. Lalu langkah keempat, menentukan nilai vektor S. Jadi, di nilai vektor S ini, dia memiliki rumus nilai kriteria dibanding dengan bobot yang telah ternormalisasi tadi. Bisa dilihat kembali, dia nilai kriteria 2, 2, 3 dipangkatkan dengan 0,3, 0,3, dan 0,5. Jadi jika dipecah satu-satu, maka akan seperti ini. 2 pangkat 0,3 dikali 2 pangkat 0,3 dikali 3 pangkat 0,4, maka ketemulah hasil seperti ini. Begitupun dengan rungkut seperti ini dan monokromo seperti ini. Lalu nomor 5, menentukan nilai preferensi atau V. Jadi, nilai preferensi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dia diambil dengan rumus S yang akan dicari dibagi dengan total dari S. Ini adalah S, S1, S2, dan S3. S1 yaitu gubeng, S2 yaitu rungkut, dan S3 yaitu monokromo. Maka untuk mencari gubeng adalah S1 dibagi dengan jumlah total dari S. Ketemulah hasil seperti ini. Begitu pula dengan cara menghitung di rungkut dan monokromo. Maka hasil akhir adalah ini. 0,339 untuk gubeng, 0,278 untuk rungkut, dan 0,383 untuk monokromo. Maka dari contoh studi kasus dapat disimpulkan bahwa monokromo dapat menjadi pilihan terbaik untuk membangun gudang penyimpanan sementara yang baru karena memiliki hasil nilai terbesar yaitu 0,383 sesuai dengan perhitungan pembobotan menggunakan metode weight product. Sekian penjelasan untuk metode weight product pada mata kuliah Sistem Pengambilan Keputusan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi kontak person di bawah ini. Ini untuk email, dan ini untuk Instagram. Kalian bisa mend-DM jika ada yang ingin ditanyakan, atau kalian bisa mengirimkan email jika ada yang ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.